Nah, jadi kita akan membuat sebuah green screen di di video kita. Misalnya ada video meme seperti ini. Anggap aja ini meme lalu jadinya seperti ini. Nah, jadi terus aja simak videonya. Oke, kembali lagi di channel Kreatif Petting AG, di mana hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat sebuah green screen atau meme green screen. Nah, jadi kebetulan ada salah satu orang di Instagram dan di WA, dia itu bertanya kepada saya, "Bang, rekomendasi gimana sih cara kita membuat sebuah green screen sendiri atau apa ya, buat green screen manual dari kita sendiri, buatan kita sendiri, dan misalnya kita ada bahan meme jadinya kita bikin sendiri green screen-nya." Oke, sebenarnya green screen dari saya itu tidak sepenuhnya buatan saya. Kebanyakan sih saya download ada di YouTube banyak kok. Nah, jadinya caranya kalian siapkan dulu. Oke, kita akan langsung aja. Pertama kalian siapkan aja dulu videonya. Misalnya saya ada video durasi 4 detik ya, karena 4 detik itu bagi saya itu sebenarnya lama ya. 1 detik aja termasuk lama ya. Nah, hanya seperti ini aja ya. Tapi itu cukup sulit membuat green screen-nya. Biasanya saya kalau buat green screen tuh di After Effects, tapi karena kalian lebih ke Adobe Primer, jadinya saya buatin deh pakai Adobe Primer. Oke, lalu kalian tekan New Project di Premiere. Nah, setelah itu kalian tentukan lokasinya. Oke, di sini kalian pasti udah tahu halaman awal Premiere. Di sini saya akan menarik video saya, yaitu bahan kalian tarik aja. Nah, setelah itu kalian buatlah sebuah sequence atau komposisi, lalu kalian tekan. Nah, setelah itu kalian buat aja yang 720. Saya ini hanya ilustrasi ya. Kalau mau ya 1080 gak apa-apa. Ini hanya sebagai contoh ya. Kalau saya akan membuat sebuah green screen, lalu tekan OK. Nah, di sini kalian udah tahu ya, pasti namanya green screen ada layar hijau. Nah, lalu kalian buat lagi di sini. Ini item, lalu tekan color matte. Nah, tidak harus green screen sih. Kalian juga bisa blue screen, red screen, jadinya tergantung kebutuhan kalian. Tapi karena biasanya dipanggil green screen, jadinya menggunakan green screen aja ya. Warna hijau ya kalian pilih OK. Nah, jadi kalian tekan ini, kasih nama aja hijau, green, OK. Nah, lalu kalian tarik aja videonya. Jika kalian butuh suara ya tarik aja sesuara kalian juga. Kalau kalian butuh videonya aja, tarik aja videonya. Lalu kalian tarik aja ke V2 nya ya, jangan V1. Lalu kalian tekan keep exiting setting. Nah, setelah videonya kalian masukin dan pilih exiting, kalian bisa fullin ini bagian layarnya ini. Zoomnya kalian fullin sampai maksimal karena di sini kita butuh detail ya. Lalu setelah itu di bagian layar hijau kalian tarik aja ke volume ke satunya, yang video 1 ya. Kalian pasin, cocokin. Nah, setelah itu kalian bisa kecilkan layar ini agar kalian tuh lebih fokus kepada videonya aja. Nah, seperti ini. Nah, lalu kalian ke efek control. Setelah itu kalian pilih namanya opacity. Selanjutnya kalian matikan ini juga, gak butuh karena di sini kalian melihat tanda pen tool yang biasanya kalian lihat di Photoshop atau di produk-produk Adobe lainnya. Lalu kalian tekan ini. Setelah itu kalian seleksi aja tangan kalian atau bahan yang kalian inginkan. Nah, lalu kalian seleksi. Oke, karena di sini mau selesai. Nah, jadi saya menjelaskan di sini. Saya karena sebelumnya belum menjelaskan, saya lupa. Nah, jadi kalian gunakan pen tool ini, kalian jika belum bisa, kalian bisa menggunakan manual dengan menekan tik 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 satu persatu seperti ini. Nah, kalau kalian tidak bisa menggunakan itu, kalau kalian udah pro dalam mengatur pen tool, kalian bisa lakukan seperti ini agar memperkecil kemungkinan banyaknya titik ya. Nah, jadinya itu berguna juga. Oh ya, jika kalian masih terlalu besar juga, misalnya kalian layarnya gede, tuh enak. Tapi kalau layarnya kecil, komputer kalian mungkin agak ganggu, kalian bisa gunakan ini. Ini adalah zoom yang kalian bisa gunakan. Nah, awalnya kan fit. Nah, kalau kalian atur lagi zoomnya bisa diatur. Di sini ada namanya scroll, kalian juga bisa gunain.
Nah, setelah itu itu terserah kalian. Jika ingin seleksi kalian menggunakan titik satu juga gak apa-apa. Jika kalian ingin, kalau kalian udah pro, kalian bisa lakukan seperti ini. Kalian selesaikan aja sampai ketemu titik awalnya tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, jadinya kalian bisa lihat sendiri ya, di sini ada green screen ya, yang layar ini. Kalau saya matikan udah tak terlihat ya. Jadi sini tangan saya udah kelihatan. Ini kalau udah di render maka jadi akan video green screen. Nah, di sini kalian jika agak kesulitan untuk melanjutkan foto kalian, mungkin kalian bisa atur di bagian max ini, lalu kalian kunci aja maskingnya. Setelah itu kalian matikan opacity, maka dia akan tak terlihat. Nah, lalu kalian bisa atur lagi, yaitu lanjut masking fotonya ya, yaitu di frame selanjutnya, dimana kalian harus atur serapi mungkin. Semakin banyak frame kalian juga makin halus fotonya. Di sini saya akan mempercepatnya menggunakan 2 frame aja ya. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri nih. Nah, setelah itu saya akan merubah tempatnya, karena sebenarnya tangan saya ini bergerak ya. Nah, bergerak seperti ini. Nah, kalau saya mengikuti maskingnya itu tidak terambil. Jadinya ketika diaktifkan seperti ini ya. Nah, jadinya kalian pasin aja sesuai dengan frame yang berjalan ya. Oke, kita akan lanjut lagi menggunakan masking. Oke, di sini kalian juga belum tahu ya. Di sini ada namanya menu mask feather ya. Dimana kalau kalian lihat nih adalah apa ya, tingkat kehalusan maskingnya. Semakin kecil dia akan kasar, semakin besar dia semakin halus. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian bisa mengatur sendiri. Biasanya sih pada rambut kalau ini penggunaannya. Oke, lanjut aja kita ke bagian masking di frame selanjutnya. Di sini kita akan fokus lagi mencari gambar yang bergerak lagi. Nah, kalian bisa atur, klik aja pen toolnya jika kalian ingin mengatur ini apa ya, sebuah belokan. Kalian bisa atur dengan ALT, tekan aja. Kalian bisa mengatur dengan manual. Lalu kalian atur juga ini curl ALT ke atas, turunkan lagi. Pokoknya keluarga Adobe itu kalian atur aja Ctrl Shift ALT, jadinya kalian bisa atur semau kalian karena itu program dasar dari Adobe-nya ya. Kalian tekan ALT lagi, pasin lagi. Di sini jempolnya udah naik ya. Kalian tarik ke atas. Jadi gambar ini ilustrasi, anggap aja nih meme ya, meme tangan bergerak ya, yang mau dikasih green screen. Nah, lanjut lagi ke frame selanjutnya. Nah, ini udah kelihatan kan geraknya tangannya. Nah, jadi kalian atur-atur aja tangannya sesuai dengan framenya. Jadi saya akan mempercepat video ini agar tidak terlalu banyak membuang-buang waktu. Intinya saya sudah menjelaskannya ya, kalian atur aja pen toolnya. Kalian belajar juga bagaimana sih cara menggunakan pen tool. Jadi intinya kalian dasarnya atur aja di bagian Ctrl Shift ALT. Di situ adalah kombinasi untuk mengatur pada keluarga Adobe ya, terutama di bagian pen tool. Oke, percepat. Oke, di sini jadi maskingnya udah selesai ya. Jadi kalian udah bisa mengaturnya sesuai dengan frame by frame. Nah, jadi di sini juga ada tombol yang unik, yaitu kalian ketika udah selesai, misalnya kita efeknya udah dihidupin, lalu kalian ingin mengembalikan keadaan yaitu yang berlubang, yaitu yang tengah juga bisa. Jadinya kalian juga bisa mengatur namanya invert di sini. Nah, jadinya itu dia. Nah, setelah gini kan udah keluar green screen-nya. Nah, setelah itu kalian render. Jika udah selesai, kalian tekan file. Nah, jadi emang bikin green screen tuh cukup lama ya, karena frame by frame. Makanya jangan heran kalau film-film itu menggunakan kain ataupun tembok untuk mengatasi green screen. Nah, jadinya siapa sih yang mau ngemasking setiap frame? Jadinya waktu yang dibilang cukup bentar, 4 detik itu bagi seorang kreator editing masking itu
sangatlah lama karena ya durasinya juga frame by frame. Nah, jadinya tiap foto yang dia kirim itu tiap diedit itu adalah akan menjadi green screen. Oke, kita lihat hasilnya. Ini dia. Nah, jadi ini dia cara membuat green screen sendiri dengan kreasi kita sendiri dengan menggunakan Adobe Premiere. Nah, jadi buat kalian yang kebingungan untuk mengatasinya, kalian silakan saja komentar. Saya akan beri saran buat kalian jika ada masalah buat kalian. Nah, jadi sekian dari video saya. Jika ada kesalahan dalam video saya dan saya mohon maaf. Dan jika kalian ingin bertanya, kalian bisa bertanya aja. Ya, terima kasih telah menonton video saya dan jangan lupa subscribe ya.